Hey guys, Kenji and Lando Muloks here from Kenji TV. So, sekarang gue lagi megang ini adalah 70 My Dashcam M500. Buat kalian yang belum tahu, dia ini anak perusahaan dari Xiaomi. Xiaomi. Dan ini adalah dashcam mereka dengan seri M500. Jadi ini juga apa? Oh, itu Xiaomi juga ya. Jadi ini adalah pertama kali gue megang dashcam juga ini guys. Nah, jadi buat kalian yang belum tahu itu dashcam ini adalah kayak kamera gitu, kamera buat ditaruh di dalam mobil, yang bisa ngerekam keluar gitu buat misalnya ngerekam kejadian-kejadian di mobil, yang di luar mobil kayak misalnya ya bisa dibilang kayak CCTV gitu ya. Jadi kalau misalnya ada kejahatan yang terjadi gitu, kalian bisa rekam di dashcam kalian ini. Dan banyak fitur-fitur yang lain yang gue lihat ada di si M500 ini. Pokoknya nanti kita lihat ya guys. Ayo kita unbox dulu. Pertama kita lihat ini di atas kotaknya dia ada beberapa feature-feature yang bisa kita lihat. Ini ada dia rekamannya udah pakai resolusinya dia lumayan tinggi ya. Dia itu 1944p Ultra HD video. Terus dia juga angle-nya luas banget dengan 170 derajat ultra wide angle-nya. Dan dia ini juga udah ada built-in storage-nya ya guys ya. Jadi dia ini 64 GB bisa ngerekamnya. Dan dia juga ada built-in Wi-Fi and GPS. Now, nggak ada lagi kan ya. Without further ado, we should just open this up. Kita tarik plastiknya. Nah, oke, ini ya. Nah ini, kita bisa langsung buka di sini. Slide this. And ini dia, 70 My. 70 My. Ini kayak ada kotak kecil lagi ya dia ya ini. Bentar lah, bentar. Bentar dulu deh. Nih, kita lihat dulu isinya nih. Jadi dia ini, waduh, langsung diambil sama Landa. Ini ada manualnya tebal banget. Ini Landa nih. Ini adalah si M500-nya dashcam-nya nanti ya. Terus ini di dalam sini kita juga dapat ini ada stiker apa ya namanya ya, stiker elektromagnetnya yang buat nempelin nanti di mobil, buat nempelin si dashcam ini setahu gue ya. Kita taruh dulu di samping dan ini dia si dashcam M500 70 My-nya dia nih guys. Look at this. Ini kecil ya bentuknya ya. Nextnya di sini ada kotaknya di samping. Ini ada apa nih? So ini adalah ini ya. Coba kita lihat. Nah iya bener guys. Jadi ini adalah tempat naruhnya si dashcam-nya buat naruh buat ininya nanti buat ditempel ya. Nanti kita pasang bareng-bareng aja. Dan ini ada apa lagi nih? Satu lagi di sini. Oh, dapat charger buat di mobil. Lumayan. Dan di kotak sebelahnya lagi ini ada apa nih? Ini kabel ya kayaknya ya. Kabel apa tadi? Ini kita dapat kabel USB Type C I think. Nah, apa tuh Lando? Buka. Tarik. Nah, pintar. Apa ini? Apa ya ini? Oh, ini itu ya guys ya. Apa namanya? Kayak buat alat buat apa masukin kayak apa nyelipin kabel-kabelnya gitu ya buat nanti di mobil ya. Nanti kita coba deh. Oke, so itu aja kayak isinya. Kita ke si ini apa ini? Oh, ini buat apa pengganti si ini ya, dashcam ya. Mana tadi? Ini. Nanti ini. Buat ditempel. Sekarang kita bahas fisiknya si 70 My ini ya guys ya. Jadi dia di bagian depan ini jelas-jelas dia pasti ada kamera dashcam-nya ya dia ini. Resolusinya itu 1944p dan dia ini ukuran kameranya 5 megapiksel dengan aperture-nya dia tuh f2.0 ya. Jadi lumayan sih sebenarnya sih. Hasil kameranya udah oke. Terus di bagian atas ini dia ada power button yang sebenarnya serbaguna ya. Bisa buat dia tombol power, dia juga indikatornya kalau misalnya dia lagi nge-record atau enggak. Dan dia ini juga bisa buat nyalain wifi hotspotnya. Di bagian bawah sini ini adalah ada ventilasinya dia buat ngeluarin apa angin panasnya ya di bawah sini ya. Dan di bagian bawah sini ini dia adalah colokan charger.
So, ini tadi dia ini ada beberapa fitur yang gue pengen ngomongin juga si 70 Mai ini. Oke, jadi yang pertama ini adalah tadi kan gue sempat bilang ya, dia ini ada built-in Wi-Fi and GPS. Jadi ini dia kalau misalnya kalian lagi ngerekam video, itu salah satu fitur yang bakal gue jelasin nanti ya. Jadi ini dia ada GPS. Jadi kalau misalnya kalian ngerekam, nanti hasilnya bakal ada koordinatnya di bawah, di pojok kanan bawah, setahu gue ya. Habis itu yang tadi ini yang barusan nyala itu adalah emergency video. So, kalau ada guncangan gitu, guncangan kayak misalnya goyang gitu, kalau misalnya kalian ketabrak, atau gimana, it will start the emergency video buat, buat bukti aja gitu loh. Terus abis itu itu ada dua ya. Yang ketiga ini dia juga sebenarnya bisa parking surveillance dia. Ya ngamanin kalau misalnya kalian lagi parkir 24/7, itu kalian taruh aja itu si dashcam ini dan dia bakal ngerekam kalau ada gerakan, dia nge-sense ada gerakan di sekitar mobil kita, dia bakal otomatis ngerekam. Jadi dia tuh ada ekstra kayak kabel hardware yang harus dibelinya pisah. Dan ini gue nggak ada. Nah, gara-gara gue nggak ada si hardware kabel ini, dia nggak bisa ini. Dan salah satunya lagi, itu sayang banget sih itu sebenarnya. Dan salah satunya lagi yang nggak bisa juga gara-gara gue nggak punya kabel hardware itu adalah time lapse. Dan next apa lagi ya dia fiturnya ya? Oh, dia ada fitur namanya ADAS. Yang itu singkatan dari Advanced Driving Assistant System. Iya, itu benar. Jadi dia kayak bisa ngedetect kalau misalnya ada mobil yang ngedeket sama lo, atau ya kalau bisa nge-sense surrounding mobil kita gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian ada miring mobilnya, atau misalnya kalian ada yang mobil yang ngedeketin yang sampai bisa nabrak, itu bakal di alert sama si dashcam ini. Dan itu sebenarnya lumayan berguna ya. It's really useful. Oke, ini kita langsung coba konekin aja ya dia ke handphone. Ini gue udah siapin handphone di sini. Gue juga udah install aplikasinya. Ini dia tuh si Mai 70 Mai. Ini dia tuh koneknya pakai aplikasinya sendiri. Jadi di manual, kalau kalian buka manual, ini dia di halaman pertama ya setahu gue. Oh, di halaman kedua dia ada connecting with 70 Mai app. Nih, coba kita kasih lihat aja ya. Nah, di situ ya guys. So, kalau kalian dapat ini langsung aja di scan dan di download aplikasinya biar bisa dikonekin. Yes, I read the manual for once. Dari selama ini gue nggak pernah baca manual, gue baca kali ini. Soalnya gue nggak pernah megang dashcam sama sekali seumur hidup gue. So wajar lah ya. Oke, so ini si dashcam ini dia tuh bisa nyalain hotspot dengan power button, bisa nyalain dan matiin hotspot. Nah itu dia. There we go. Dengan ngepencet si ini. Dan itu bisa kalian, oh ya, tadi gue juga sempat lupa ngomong, dia ada voice recognition, bukan voice recognition ya, apa ya? Voice command. Nah itu dia. Jadi kalian bisa ngomongnya cuma beberapa hal doang sebenarnya, kayak take a photo. Ya, take a photo, record the video, atau mungkin Oke. Atau mungkin enable voice command, atau disable voice command, atau terus itu juga bisa salah satunya enable Wi-Fi hotspot, turn on Wi-Fi hotspot sama turn off Wi-Fi hotspot. Nah itu juga bisa tanpa mencet tombol powernya juga. Dan si voice command ini harus dilakuin dengan kondisi aplikasi di close. Di close-nya bener-bener di close, bukan keluar ke home screen doang. Gue udah nyoba tadi. Nah di aplikasi ini kalian bisa lihat kameranya. Ini kameranya ini ya. Tuh. Lumayan luas ya. Ini secara kan tadi gue sempat bilang ini dia 170 derajat, which is almost fully wide, ujung ke ujung. Dan dia juga ada banyak fitur-fitur yang bisa dimainin di sini ya. Salah satunya adalah yang paling gue kesel banget adalah collision sensitivity. Jadi ini adalah yang nyala emergency recording. Awalnya gue ngesetnya di high. Takutnya kan kalau low itu dia nggak nge-record malah. Nah ini dia ada high, medium, sama low. Dari tadi gue makanya di high, makanya kalau gue gerakin dikit langsung itu emergency recording activate. Nah ini selain collision, dia juga ada ini recording resolution and frame rate. Dia ini kan yang sekarang gue pakai, ini adalah yang 1944 30 fps. Dia juga ada 1440 yang 30 fps, dan dia juga ada versi 16:9-nya. Tapi itu resolusinya 1456 dan 1080. Coba ya, kita coba
16:9 ya. Just a sec. Kelihatan beda ya. Semoga ini in frame, gue ngasih lihat. Next yang di settingnya, dia juga ada video clip duration. Nah, ini di sini bisa di set video clip durationnya kalian mau seberapa lama. Kalau emang ada emergency atau kalau kalian lagi ngerekam video di si dashcam ini, bisa 1 menit yang paling pendek, 2 menit, dan 3 menit. Terus nextnya ini adalah parking surveillance. Nah, parking surveillance ini yang tadi gue juga sempat bilang gak bisa gue akses karena gak punya si hardware kabel. Coba aja ya. Ini kita setnya ke medium sensitivity. No parking surveillance cable detected, connected, then start the parking surveillance function. Got it? Ya, gak bisa. Pretty sad. Nextnya time-lapse photograph. Ini juga sama, nggak bisa gara-gara gue nggak ada si kabel parking surveillance cable not detected, kan sama aja. Nah, ini juga salah satunya lagi, dia ada HDR guys. Jadi kameranya sebenarnya udah lumayan bagus banget ya. Ini ada HDR, bisa di on off, pastinya on ya, lebih bagus. Dia juga ada logo watermark, bisa di off. Dia ada speed, longitude, and latitude watermarknya. Dia juga ada voice control. Nah, ini voice control namanya, dia bukan voice command. Voice control ini bisa di on, bisa di off. Ini dia juga on off-nya bisa dipakein voice controlnya sendiri. Nah, itu doang kayaknya yang penting-penting itu. Dan ini udah kali ya setting-settingnya udah. Ini nanti kita bakal kemungkinan besar kita coba ini si dashcam-nya gimana dia kerjanya. Gue pengen cobain di mobil, tapi besok soalnya sekarang udah jam 10 dan... Oh, habis baterai. So ya, kita bakal lanjutin besok untuk ngetes di mobilnya. Nah guys, ini sekarang gue lagi di mobil nih, lagi ngetes si 70 My Dashcam M500. Nih deh guys, dashcamnya ini udah dipasang dan dia emang ini dia jadi kalau kita nyalain mobil dia bakal otomatis rekam ya guys ya. Jadi lumayan banget. Coba kita langsung rekam dari si 70 My-nya deh. Tarik. Audio recording is on. Nah ini guys, gue lagi nyoba ngerekam pakai si 70 My-nya, si M500 70 My ini guys. Jadi ini kalian bisa lihat dia emang wide banget ya, ada tocang di sini kelihatan juga. Ya ini juga harusnya gue tadi udah nyalain voice recordingnya, jadi harusnya suara gue udah kedengeran juga ya. Dan ini emang 170 derajat, ini bener-bener ujung ke ujung banget. Jadi kalau buat dashcam emang bagus banget jadi. Dan setahu gue dia suaranya juga lumayan bagus dia. Suaranya emang cukup kedengeran. So it's actually pretty good ya. Nah, jadi si M70 My ini tuh dia sebenarnya dia emang ada baterai dia sebenarnya. Tapi dia tuh fungsinya lebih ke kayak misalnya lagi dicolok terus kita mau nyabut sebentar terus pasang lagi gitu ya. Jadi bukan buat yang fully wireless dashcam gitu. So emang harus selalu dicolok setiap saat buat nyalanya. Nah, si 70 My M500 ini dia juga bisa pakai voice command yang kemarin gue bilang. Kayak ini misalnya. Coba kita tes. Take a photo. Nah, tuh bisa kan. Disable voice recording. Disable sound recording. Audio recording is on. Nah, ya jadi dia harus bener-bener hafal line-line voice command dia ya. Soalnya kalau salah dikit kayak tadi gue bilang voice recording sama sound recording itu dia otomatis nggak bisa. Makanya gue tuh awalnya sempet berkali-kali gue bilang take a picture, nggak bisa. Ternyata harusnya take a photo. Itu bisa. Nah guys, ini coba lihat nih hasilnya nih. Tuh look at that. Ini gue lagi pakai aplikasinya si 70 My Dashcam M500. Jadi di sini kita bisa lihat dashcamnya ini emang wide banget ya. Terus ini kita bisa lihat di albumnya, tapi ini bakal matiin videonya. Gak apa-apa, kita coba lihat. Dia bakal stop recording. Ini kita bisa lihat semua rekamannya. Bisa kita download, bisa kita kasih special effects. Semuanya bisa di sini. Dan di kategoris kita juga bisa lihat semuanya ini nih guys. Di sebelah ini kan tadi kita di timeline, sekarang ke kategoris dan di sini ada semua videonya yang tadi direkam. Semua videonya. Terus situ di sini event pokoknya yang setiap kali ada guncangan lah pokoknya itu bakal masuk ke event. Kayak misalnya emergency video gitu ya, bakal masuk ke sini. Terus ini ada parking, ada time lapse yang dua-duanya nggak bisa gara-gara kita nggak punya hardware-nya, sama foto-foto. Nah ini kan si 70 My M500 dia juga ada built-in GPS yang kemarin soal gue bilang ya guys ya.
Jadi di sini tuh dia juga ada fiturnya nih. Nah, ini di home screen aplikasinya sebelum kita masuk ke si fitur-fitur album yang DLL tadi, harus connect hotspotnya. Kita bisa balik ke sini dan pencet profile di atas. Terus kita masuk ke driving route. Nah, di sini kita bisa lihat nih, jalanannya ada 18 km itu total ya. Terus ini waktunya, ini perjalanannya kita bisa lihat selama apa yang tadi direkam. Terus ini waktunya, jalannya, kecepatannya, semuanya ada di sini. Jadi ini lumayan keren banget ya. Semuanya infonya ada di sini nih guys. Oke guys, kayaknya itu aja ya untuk unboxing dan sedikit hands-on review untuk si 70 Mi Dashcam M500. Jadi kalau menurut gue simpulannya, kalau buat plusnya itu dia lumayan banyak ya. Dari dia tuh udah compact banget dan dia juga fiturnya banyak banget ya ini ya. Mulai dari si resolusinya dia udah 1944p, terus dia juga udah 170 derajat which is really wide. Dan dia juga ada si fitur ADAS sama GPS-nya itu, dia tuh menurut gue itu sangat-sangat menarik ya. Terus dia juga ada si emergency recording. Dan kalau kalian misalnya punya si kabel hardware itu pastinya kalian bisa dapat lebih banyak fitur lagi. Contohnya si time lapse sama si 24-hour parking surveillance. Oke, itu aja. Thanks for watching. Please subscribe if you haven't. Jangan lupa klik tombol bell supaya bisa ngedapetin notif pas nanti video berikut gue keluar. And please do leave a like and a comment down below if you like this video. And this is Kenji from Kenji TV. Out.